Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita bersama dengan Pendeta Andreas Daud. Halo Pak, Shalom. Salam, selamat sore nih ya. Selamat sore, nanti tayangnya juga sore ke malam ya. Iya, jadi apapun waktunya, sekarang kita Iya. sedang syuting di jam sore. Gimana Pak kabarnya Pak? Puji Tuhan hari ini sekalipun ya rodok ngantuk-ngantuk, tapi oke, tetap jos. Oke, sip, mantep nih. Hari ini kita akan bicarakan tentang sesuatu yang sebetulnya dekat sekali dengan bagian dari pelayanan kita. Betul Nah, sekali. Betul ya Pak ya? Ya, Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti bagian dalam panggilan tugas pelayanan yang Tuhan berikan pada kami, sekaligus kami juga mampu memahaminya dengan baik. Sertai juga Pendeta Andreas Daud yang akan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh semakin dimampukan dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. amin. Ya Pak Andreas, ini kita akan bicara tentang temanya adalah Baposjem, Posjem, Bajem, apa bedanya dan apa dampaknya ya. Jadi bicara tentang perintisan jemaat nih Pak ya. Iya, Ini GKI Resut, sebelum saya masuk ke GKI Resut Pak Andreas, saya itu salah satu yang diinformasikan kepada saya adalah GKI Resut ini termasuk jemaat di GKI yang suka merintis, ya suka merintis jemaat. Nah ini ya sudah kelihatan ya hasilnya, dan Iya. juga di tengah pergumulan kita juga kita masih sedang memelihara dan dalam proses perintisan ya Pak Andreas ya. betul sekali. Nah, supaya kita lebih paham nih Pak, ini sebetulnya seperti apa Pak kalau kita bicara soal Baposjem, pos jemaat, dan juga bakal jemaat. Iya, jadi saya harus mengatakan sesuatu terkait dengan apa yang tadi Pendeta Riki sampaikan, bahwa memang GKI Residen Sudirman termasuk jemaat yang produktif ya di dalam merintis, mulai dari Baposjem sampai ke Posjem, Bajem, kemudian menjadi jemaat dewasa. Kita mendengar, karena saya harus mengatakan kita mendengar. Ya. Karena saya masuk di GKI juga mendapatkan bahwa GKI sudah berkiprah perintisan jemaat sampai menjadi jemaat itu sudah beberapa. Dan sampai pada saya bergabung dengan GKI itu sejak 1 Januari 2005. Itu diposisikan atau ditempatkan untuk menjadi pembina bakal jemaat Mulyasari. Oke. Nah, itu sebabnya saya kemudian mendengar bahwa sebelum itu sudah beberapa jemaat yang sudah menjadi dewasa yang dirintis oleh GKI Residen Sudirman. Nah, itu sebabnya saya berani mengatakan termasuk jemaat yang produktif. Ya. Seperti itu. Itu bagus sekali sih. Iya. Karena memang itulah panggilan gereja. Kalau kita mengacu kepada 3 tugas panggilan gereja: marturia, koinonia, dan diakonia. Nah, perintisan umat, perintisan mulai dari Baposjem, Posjem, Bajem sampai dewasa itu kan masuk dalam koridor atau bagian dari marturianya. Ya, seperti itu yang membuat saya beralasan kenapa saya mengatakan GKI Residen Sudirman itu termasuk produktif dalam hal perintisan jemaat. Seperti itu. Oke, iya. Nah, ini mau apa lagi Kalau nih? gitu, iya maksudnya kalau kita bicara tentang ini ya Pak, Iya. pelayanan kita ini. Nah, Iya. ini sebetulnya masuk di dalam kaitannya tuh apa Pak? Sampai ada perintisan jemaat, apakah mungkin ada dasar Alkitabnya, misi pekabaran Injil yang pernah terjadi? Ya, dalam kesempatan ini, walaupun hanya menyentuh saja, Bapak Ibu dan Saudara pendengar yang di rumah, kita memang harus berangkat dari dasar firman Tuhannya ya. Nah, saya akan mencoba mengajak melihat dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 itu kan.
Nah, ketika itu Yesus bertanya kepada murid-murid Yesus terkait dengan siapakah Yesus menurut banyak orang. Nah, kenapa saya masuknya dari sini? Karena nanti di sinilah dasarnya Yesus kemudian menempatkan atau meletakkan dasar mendirikan sebuah jemaat atau gereja itu. Lalu banyak orang mengatakan Yesus itu Nabi Elia lah dan lain sebagainya. Lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, Petrus waktu itu mewakili teman-temannya tentunya ya, menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, mendengar jawaban Petrus pada waktu itu, Yesus itu kemudian menyambut, berbahagialah karena oleh campur tangan Allah, Petrus bisa menjawab dengan benar. Itu benar jawabannya. Sehingga kemudian Yesus berjanji akan mendirikan gerejanya berdasarkan kebenaran dari pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita perhatikan itu kan di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Nah, hal yang menarik yang kita perhatikan adalah perkataan Yesus, engkau adalah Petrus. Kata Petrus itu dalam bahasa Yunaninya adalah Petros, yang artinya sebuah batu kecil. Kemudian dilanjutkan dengan berkata, di atas batu karang ini. Batu karang dalam bahasa Yunani itu kan Petra. Lalu kemudian artinya batu karang yang sangat besar atau tebing yang batunya kokoh begitu. Secara sederhana ketika dia mengatakan engkau adalah Petrus, itu menunjukkan kepada sebenarnya umat Tuhan yang nanti dipercayakan, ditugaskan untuk memerintis suatu pekerjaan pelayanan perintisan umat. Berdasarkan apa? Berdasarkan perintah atau perintah dan kekuatan daripada batu karang yang besar itu, yaitu Petra, Tuhan Yesus Kristus. Nah, pernyataan aku akan mendirikan jemaatku, maksudnya ialah Yesus ini ingin menyampaikan bahwa akan mendirikan jemaat atau gerejanya itu di atas pengakuan tentang siapa Yesus. Nah, jadi dari permainan katanya Yesus itu sebenarnya ia sendirilah yang menjadi batu karang itu, yaitu landasan utama dan pertama dari mendirikan sebuah jemaat. Nah, bahkan kalau kita perhatikan di dalam surat Rasul Petrus ya, di dalam surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 4, ayat 6 sampai 7 itu, Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu yang hidup. Nah, batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, pada saat itu, pada saat yang bersamaan, Petrus dan semua orang percaya lainnya merupakan batu hidup yang digunakan. Nah, kembali ini sedikit mulai harus menancap dalam pikiran kita ya. Semua orang percaya itu batu-batu hidup yang digunakan dalam mendirikan rumah rohani yang sedang dibangun oleh Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 5. Seperti itu. Nah, jadi dari bagian ini dasar dari merintis sebuah jemaat mulai dari baposjem, posjem, kemudian bajem sampai kemudian menjadi jemaat dewasa itu dasarnya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesus. Itu intinya daripada permainan kata yang Yesus jawab dari pernyataan Petrus itu tadi. Saya rasa itu tidak usah bikin bingung-bingung Bapak Ibu Saudara. Jadi berdasar kita merintis sebuah jemaat itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena yang Tuhan adalah Yesus gitu ya. Ya, karena Tuhan Yesus yang adalah batu karang yang kokoh itu. Seperti itu, Bro. Iya, terima kasih, Pak. Iya. Nah, kalau kita baca lagi di Alkitab juga kan ada beberapa kisah, misalnya seperti Rasul Paulus yang melayani jemaat-jemaat dalam pekabaran Injilnya. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya, nah ini kita perhatikan kiprah atau pekerjaan pekabaran Injil Rasul Paulus khususnya ya. Dalam misi pekabaran Injilnya, Rasul Paulus itu telah banyak membuka pelayanan yang kemudian menjadi sebuah jemaat.
Katakanlah seperti jemaat Galatia, Filipi, Tesalonika, Korintus, Efesus, dan sebagainya. Dan itu memang dimulai dari perintisan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tentu saja bukan hanya Paulus sendiri ya. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang memang tidak semuanya tercatat di dalam suratnya. Tetapi selalu dimulai dari perintisan yang kalau kita kenal untuk konteks GKI itu Baposcem. Sebetulnya di tata gereja tidak ada Baposcem loh. Istilah itu Poscem saja, tapi supaya ingin menonjolkan hal yang lebih kecil, lingkup lebih kecil dari Poscem itu, maka kemudian dipakai istilah seperti itu. Nah, saya juga kita kan sudah mendapatkannya ya, istilah semacam itu sudah mendapatkannya gitu. Nah, jadi Rasul Paulus ini menghayati bahwa ketika ia merintis suatu jemaat, itu bukan karena hebatnya dia, tetapi karena kekuatan dan kuasa Allah yang bekerja melalui dirinya. Dan sekali lagi saya katakan bukan hanya dia sendiri, tetapi juga bersama dengan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan misi tersebut. Maka kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9 itu kan dikatakan, bro bisa bantu baca. Oke. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, terima kasih Pendeta Riki. Dari pernyataan firman Tuhan yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 ini, sekali lagi, baik itu berupa personal, katakanlah Rasul Paulus, ataupun sebuah jemaat yang merintis sebuah pelayanan mulai dari kecil, katakanlah Baposcem, menjadi Poscem, menjadi Bajem, kemudian menjadi jemaat itu. Kita ini hanya alat Tuhan yang mengerjakan panggilan kita yang disebut dengan marturia itu tadi. Nah, strategi mengerjakannya memang bermacam-macam. Kita mungkin bisa memperhatikan mulai dari di sebuah konteks ada 1-2 orang jemaat GKI lah seperti itu ya. Lalu kita mulai mengadakan persekutuan di sana, lalu pelan-pelan mulai mengembang. Itu yang saya hayati bahwa ketika Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan itu, intinya di situ. Jadi sama sekali tidak boleh dilepaskan dengan campur tangan Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Nah, kita ini kan memang melakukan tugas panggilan kita sebagai gereja untuk terus berkarya dalam hal ini mengerjakan panggilan sebagai gereja yang pertama, yaitu panggilan yang disebut marturia. Nah, kalau kita perkuat lagi dengan apa yang disebut oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Rasul Petrus itu sangat meyakini bahwa Allah lah yang memanggil setiap orang, saya sekali lagi katakannya, setiap orang yang percaya umatnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, katanya. Nah, yaitu merintis pekerjaan Tuhan mulai dari Baposcem sampai ke Poscem, Bajem, sampai menjadi sebuah gereja dewasa, bahkan sampai selanjutnya bertumbuh berkembang. Itu panggilan yang Tuhan berikan kepada, tugas yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu gereja. Ya gitu, gereja kan secara personal, setiap orang percaya. Dan dikonkretkan dengan gereja secara organisatoris, seperti itu. Saya menghayatinya seperti itu. Jadi, dari percakapan awal kita ini, berangkat dari penguraian tersebut, kita dapat memahami bahwa dasar utama dan terutama dalam pendirian jemaat, atau saya pakai istilah perintisan jemaat ya,
mulai dari lingkup skup yang kecil, baposjem, posjem, bajem, sampai dewasa itu adalah Kristus. Sekali lagi bukan yang lain, tapi Kristus. Dan setiap orang percaya ini punya kewajiban, dipanggil untuk merintis pendirian jemaat sebagai apa? Sebagai kawan sekerja Kristus atau alat-alat Kristus lah untuk merintis sebuah pelayanan, untuk kemudian menjadi sebuah gereja. Seperti itu, Pak Pendeta Riki. Terima kasih Pak Pendeta Andreas untuk penjelasannya. Di bagian awal nih rasanya kita juga jadi punya satu pemahaman yang sama ya, bahwa ya berdirinya sebuah jemaat itu ya karena Yesus Kristus sendiri ya. Begitu ya Pak ya. Walaupun mohon maaf harus berbicara juga ya, tidak menutup kemungkinan ada kelompok atau personal tertentu, saya tidak mencas, tapi ini sesuatu selalu ada yang mungkin mengerjakannya itu karena ada ditunggangi kepentingan-kepentingan tersendiri dan lain sebagainya. Itu namanya manusiawi, kita bukan menjas, tetapi bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalau hal itu sampai terjadi bagaimana? Nah, itu pastinya tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai gereja yang melakukan 3 tugas panggilan gereja itu: marturia, koinonia, diakonia. Dan kelihatannya mungkin bertumbuh, tetapi barangkali kita kan tidak menghakimi ya, tapi terkadang ada seperti itu. Nah, kalau pemahaman saya sejauh ini, selama kita mengerjakan sesuai dengan panggilan kita yang Tuhan percayakan, melakukan 3 tugas panggilan gereja, dalam hal ini perintisan itu di koridor marturianya, percayalah Tuhan pasti akan menyertai. Nah, kita tinggalkan yang lain-lain itu, tapi kita harus berpegang pada prinsip bahwa itu adalah karena Kristus yang mempercayakan kepada kita. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut nih Pak. Kalau GKI sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi begini, sesuai dengan yang kita pahami di tata gereja ya, tata laksana khususnya lah, bahwa saya menghayati seperti ini, semoga tidak melenceng. Bahwa GKI itu saya menghayati berada pada koridor pemahaman sesuai dengan keyakinan yang demikian yang kita jelaskan tadi, yaitu uraian terkait dengan beberapa ayat firman Tuhan yang kita sudah uraikan tadi. Saya punya keyakinan bahwa GKI berada pada koridor itu. Nah, oleh karena itu pendirian jemaat adalah selalu dihayati sebagai panggilan untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan. Nah, menjadikan gerejanya alatnya. Nah, alatnya sebagai kawan sekerja Allah dalam karya mendirikan jemaat. Nah, maka dalam pendirian jemaat tidak serta-merta menjadi sebuah jemaat dewasa, melainkan melalui proses. Ini yang saya suka ini. Harus melalui proses tahapan-tahapan yang berkesinambungan sampai menjadi jemaat dewasa. Nah, sebuah jemaat dewasa berangkat dari pendirian, sebenarnya kita kan tidak ada di tata laksana Baposjem ya, langsung posjem. Bakal pos jemaat, ya, singkatannya ya Pak, betul ya? Iya, kalau Baposjem itu kan bakal pos jemaat. Jadi belum jadi pos jemaat. Belum jadi pos jemaat, tetapi itu selalu menjadi istilah karena kan memang masih menjadi bakal ya. Mulai dari bakal pos jemaat, kemudian meningkat, bahasanya meningkat ya, menjadi pos jemaat, kemudian bakal jemaat, sampai kepada jemaat itu lewat proses yang memang ditata sedemikian rupa. Nanti kita akan melihat tahapan-tahapannya. Dan ini yang menurut saya sesuatu proses yang harus kita hayati sebagai persiapan yang bukan supaya tahu-tahu berdiri begitu. Tetapi ada proses-proses yang memang harus dilewati. Ini yang sehat menurut saya. Nah, sehingga kemudian ketika keberlanjutannya berjalan sampai kemudian meningkat menjadi dari Baposjem kepada Posjem, lalu Bajem, lalu kemudian jemaat dewasa, itu benar-benar sebuah pelayanan perintisan yang dipersiapkan dari nol, dari
dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan itu sesuatu yang memang sesuai dengan prosesnya bisa dilalui dan dijamin, kemudian diuji keberadaannya. Nah, itu seperti itu yang saya maksudkan. Sehingga baik secara kualitas maupun kuantitas pendirian jemaat tersebut itu diperhatikan. Dan juga melalui berbagai tahap serta persidangan kan, kita kalau di persidangan lingkup lebih luas itu kan mesti membicarakan bagaimana strategi dan lain sebagainya. Sekalipun saya katakan tidak sempurna, yang namanya manusia selalu merancangkan sesuatu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah. Nah, sehingga dengan demikian sesungguhnya ada tanggung jawab yang lebih besar daripada sekedar menambah jumlah anggota jemaat, ya. Sehingga pada waktunya apakah itu Baposjem akan meningkat menjadi Posjem sampai kemudian Bajem dan bertumbuh sebagai jemaat dewasa, itu terukur, terstruktur dan sehat. Harapannya seperti itu. Sekalipun terkadang memang banyak kendala dalam perjalanannya, dinamikanya lah ya, Pak. Dinamikanya itu pasti ada. Nah, itu sebabnya kemudian menjadi penting melibatkan lingkup-lingkup, bukan hanya sekedar jemaat, tetapi juga lingkup-lingkup lebih luas seperti klasis, sinode wilayah, bahkan sampai sinode. Sebab apa? Ini kita semua itu kan dipandang oleh Tuhan yang memanggil kita sebagai kawan sekerja Allah. Bahwa ada pendelegasian itu sampai belibet ngomong. Bahwa adanya pendelegasian itu adalah suatu supaya perjalanannya lebih terarah, praktis dan bisa berjalan dengan baiklah. Seperti itu tujuannya. Tetapi tanggung jawab itu adalah kalau menurut saya sejauh ini GKI bukan hanya jemaat yang dilibatkan, tapi lingkup-lingkup yang lebih luas juga. Seperti itu, Pendeta Riki. Terima kasih, Pak. Iya. Lalu kalau di GKI sendiri berdasarkan tata gereja atau tata laksananya juga, prosesnya, tahap-tahapnya tuh kayak apa, Pak? Gimana, ya, Pak? ini kita baca tata gereja saja ya. Karena memang ini sudah tertulis di tata laksana kita. Nah, tahap-tahapan pendirian jemaat itu kalau kita perhatikan tata laksana GKI, saudara-saudara, itu mengatur tahapan-tahapan mendirikan jemaat dengan syarat dan prosedur yang udah jelas. Nah, misalnya kalau kita perhatikan tata laksana untuk pendirian pos jemaatnya, sekali lagi karena di tata laksana tidak ada bapos jemaat, Baposjem, kita lewatin aja. Kita langsung kepada pasal yang kedua di tata laksana kita itu, pos jemaat. Nah, saya harus membacakan ini ya. Pos jemaat itu di dalam tata laksana pasal 2 ayat 1 adalah wadah kegiatan persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaat di suatu wilayah tertentu yang diarahkan untuk menjadi bakal jemaat. Nah, kemudian syaratnya ada banyak, Pak Pendeta. Saya tentu tidak membaca semua ya. Nanti Bapak Ibu dan Saudara di rumah kalau memang mau melihat secara detail syaratnya, bisa membaca di tata laksana kita, di tata gereja dan tata laksana GKI ini yang terbaru ya, yang terbitan tahun 2023. Nah, salah satu syaratnya itu terkait dengan jumlah. Kalau untuk pos jemaat itu ya, terdapat sekurang-kurangnya 30 anggota CD dari jemaat yang membentuknya. Nah, seperti tadi di depan saya katakan. Misalnya kalau kita mau membentuk sebuah pos jemaat atau merintis sebuah pos jemaat itu sebuah kota atau sebuah tempat. Di sana harus ada jemaat CD GKI yang sekurang-kurangnya 30 orang jemaat CD. Nah, ini memang berat. Jadi coba kita ambil contoh ya. Kita di Baposjem Probolinggo. Makanya kan sampai sekarang masih disebut Baposjem, belum jadi Posjem. Karena berdirinya atau dirintisnya Baposjem Probolinggo itu karena ada beberapa keluarga GKI yang ada di sana di Probolinggo. Nah, karena di Probolinggo belum ada GKI, maka kemudian dirintislah yang namanya Baposjem Probolinggo untuk menampung, bukan menampung ya,
untuk memberi wadah bagi beberapa anggota GKI yang ada di sana itu untuk bersekutu sebagai anggota GKI yang ada di Probolinggo. Walaupun memang betul dalam bentuk yang masih kecil sehingga disebut Baposcem. Itu. Nah, ini yang menarik kalau kita perhatikan dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu kan membuka pos perintisan itu yang saya tahu, semoga saya tidak terlalu keliru, tidak ada sama sekali jemaatnya yang di situ mereka bisa merintis. Tetapi GKI tidak. GKI dikatakan sekurang-kurangnya 30. Nah, itu kalau langsung ke Poscem. 30 jemaat CD GKI. Nah, contohnya begini ya. Di Probolinggo itu kan belum ada GKI. Tapi ada jemaat GKI kota lain yang pindah ke sana, berdomisili di sana, bekerja di sana, sementara GKI belum ada di sana. Nah, untuk supaya mereka bisa beribadah karena mereka adalah jemaat GKI yang ada di sana, maka kemudian didirikanlah yang namanya pos jemaat. Nah, walaupun idealnya sih 30 orang. Bagaimana kalau kurang dari 30 orang? Ya nggak apa-apa. Disebutkan apa? Baposcem gitu. Dan itulah yang terjadi di GKI yang diampu oleh GKI Pasuruan dan GKI Riau terkait dengan Baposcem Probolinggo itu. Seperti itu. Nah, itu untuk Baposcem, untuk Poscem ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak membacakan semua persyaratannya. Lalu kemudian bagaimana dengan Bajem ya. Bajem. Bakal jemaat. Nah, bakal jemaat ini kalau kita perhatikan itu ada di tata laksana pasal yang ke-4. Nah, di ayat 1 di sana dikatakan bakal jemaat adalah bagian dari jemaat yang merupakan pengembangan dari pos jemaat yang diarahkan untuk menjadi jemaat. Sekali lagi. Tadi yang skup sangat kecil, small, yaitu pos jemaat. Nah, lebih kecil lagi tadi yang tidak tercatat di tata laksana Baposcem. Tapi kita tadi kan mulai dari pos jemaatnya 30 orang. Jemaat CD. Kemudian disebutkan bakal jemaat adalah bagian dari jemaat yang merupakan pengembangan dari pos jemaat yang diarahkan untuk menjadi jemaat. Nah, ini juga ada syaratnya. Syaratnya tuh lumayan banyak. Sekali lagi saya mungkin hanya menyebutkan jumlah yang diharapkan supaya bisa menjadi bakal jemaat, yaitu saudara-saudara, yaitu terdapat sekurang-kurangnya 100 anggota CD yang bersedia terlibat dalam kegiatan pelayanan di bakal jemaat yang dibentuk. Nah, ini memang idealnya sesuai dengan tata laksana kita sebegitu jumlahnya. 100 jemaat CD baru bisa dibentuk yang namanya bakal jemaat. Nah, kalau kurang dari itu, ya berjuang supaya mencapai 100 jemaat CD. Sampai kapan? Ya kita jalankan terus, kerjakan terus. Kalau memang Tuhan yang menghendaki, maka akan sampai juga kepada jumlah yang diharapkan sehingga kemudian bisa dibentuk bakal jemaat. Sedangkan syarat-syarat yang lain silakan tetap dibaca di tata laksana kita pasal 4. Itu tentang pendirian atau dibentuknya bakal jemaat yang merupakan pengembangan dari pos jemaat itu. Nah, kemudian kita maju lagi ya Pak Pendeta Riki ya. Ini kemudian sampai kemudian menjadi jemaat. Nah, ini menjadi jemaat di tata laksana pasal yang ke-6. Nah, syaratnya adalah terdapat sekurang-kurangnya 200 anggota CD yang bersedia menjadi anggota dari jemaat yang dilembagakan. Nah, ini dari bakal jemaat yang tadi udah mencapai syarat yaitu 100, lalu kemudian berkembang menjadi 200. Nah, ini baru bisa dibentuk sebuah jemaat dewasa. Itu tahapan-tahapannya seperti itu, Pak Pendeta. Dengan banyak syarat yang lain, ada prosedur-prosedurnya yang tentu saja saya tidak baca semuanya, tetapi itu semua ada di tata laksana kita, mulai dari pendirian pos jemaat,
bakal jemaat sampai kepada jemaat dewasa. Nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca di tata laksana kita di pasal 2 tentang pos jemaat, pasal 4 tentang bakal jemaat, dan pasal yang ke-6 tentang jemaat. Saya rasa itu di situ ada persyaratan-persyaratan secara detail, ada prosedurnya, kemudian juga melibatkan lingkup-lingkup lebih luas, klasis, sinode wilayah, bahkan sinode. Seperti itu Pak Pendeta Riki yang bisa saya jelaskan. Baik Pak, terima kasih. Nah ini supaya kita lebih nangkep lagi Pak. Kan kalau kita lihat ya di Baposjem, di pos jemaat, di Bajem ya ada kebaktian tiap minggu. Betul. Ya. Nah ini kan tapi istilahnya beda. Nah selain dari jumlah keanggotaan, adakah Pak perbedaan-perbedaan lain yang cukup mendasar yang perlu kita pahami? Perbedaan antara pos jemaat dan bakal jemaat Pak? Ya. Seperti yang tadi kita sudah perhatikan di syarat ya, pos jemaat itu adalah wadah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Sekali lagi, sekalipun itu masih dalam lingkup yang sangat kecil, 30 jumlahnya, tetapi itu tetap sudah mengerjakan 3 tugas panggilan gereja, yaitu persekutuan, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat di suatu wilayah tertentu. Nah, ini akan terus didampingi, dibina, dan dibimbing. Saya kasih contoh, seperti sekarang ini, oh ya tadi agak lupa saya menjelaskan. Di GKI mempunyai keluasan pemahaman untuk mendirikan atau merintis sebuah pos jemaat itu bisa dilakukan oleh satu jemaat yang dipercayakan oleh lingkup lebih luas melalui persidangan tentunya biasanya ya. Tetapi juga bisa dikelola atau dikerjakan oleh beberapa gereja yang dewasa, beberapa jemaat GKI. Contoh paling jelas, Baposjem Probolinggo, kita masih konsisten memakai istilah Baposjem ya, karena jumlahnya belum 30, sehingga belum bisa menjadi Posjem. Baposjem Probolinggo itu diampu oleh GKI Resut dan GKI Pasuruan. Jadi kerja bareng ini, membentuk sebuah panitia bersama untuk merintis, membimbing, mengarahkan, dan segala macam pokoknya yang dibutuhkan oleh umat yang ada di sana, dikerjakan bersama-sama. Maka kemudian segala sesuatu yang bersifat formal itu harus berangkat dari keputusan dari gereja yang mengampu. Nah, memang agak lebih panjang prosedurnya karena 2 gereja pengampu ini harus memberikan instruksi atau rekomendasi kepada panitia bersama untuk kemudian menyampaikan kepada gereja yang pos perintisan ini untuk melakukan sesuatu. Tetapi dari 2 gereja pengampu inilah yang memberikan semacam keputusan, kemudian hal-hal yang bersifat formal, surat menyurat dan lain sebagainya. Itu secara organisasi bedanya seperti itu. Dan memang semua dilakukan karena kan kita ini kan berangkat dari bahwa GKI itu segala hal-hal yang bersifat kebaktian formal, prosedural itu harus di bawah pendampingan majelis ya, majelis jemaat. Sementara di Baposjem ini memang belum ada orang-orang yang dipersiapkan. Nah, kedepannya memang harus seperti itu, harus dipersiapkan. Ada penatua ada unsur penatua yang ada di sana supaya roda perjalanan pembimbingannya itu bisa menjadi lebih lancar seperti itu. Nah, itu yang kedua yang tidak kalah penting adalah terkait dengan operasional. Operasionalnya memang baik dari segi finansial, dari segi biaya dan sebagainya memang masih menjadi tanggung jawab gereja pengampu. Seperti itu. Ini selalu dibicarakan bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian secara organisasional sudah tadi ya, segala sesuatu yang bersifat formal adalah tanggung jawab gereja pengampu seperti itu.
secara keuangan juga seperti itu. Lalu kemudian berkaitan dengan unsur liturgi, kemudian penataan penjadwalan khotbah dan lain sebagainya juga dibantu atau dikerjakan oleh panitia yang adalah utusan dari gereja pengampu yang dua, kayak resut itu kan. Resut mengutus beberapa orang, pasuruan mengutus beberapa orang untuk menjadi panitia bersama. Itulah yang kemudian merumuskan semuanya itu, sehingga memang Baposjem Probolinggo ini memang betul-betul menjadi anak yang memang harus dirawat lah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Bajem? Nah, Bajem ini agak lebih meningkat lagi ya. Nah, bagian dari jemaat yang merupakan pengembangan dari pos jemaat yang diarahkan untuk menjadi jemaat dewasa sesuai dengan syarat dan prosedur mengajukan sebagai jemaat. Itu ada di tata laksana pasal yang keempat. Nanti pendengar boleh membaca secara detailnya di sana. Tapi pada bagian ini perbedaannya memang jauh lebih diberi tanggung jawab seperti itu. Mereka bisa mengelola acara yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kecuali hari Minggu tetap adalah penjadwalan dari gereja pusat ya, seperti itu. Kayak kalau kita ini kan punya Bajem Mulyosari dan Bajem Mindu. Nah, bahkan kalau misalnya di Bajem itu sudah punya kemampuan finansial yang lumayan, mereka juga bisa membiayai diri sendiri dengan catatan memang kalau sudah mampu. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting, memang di sana sudah ditempatkan badan pimpinan yang istilahnya itu secara organisatoris melatih mereka untuk bisa memimpin perjalanan mereka nanti ke depan seperti itu. Dan ada unsur penatua yang sudah ditempatkan di sana atau diposisikan di sana untuk menjadi pendamping di sana. Seperti itu yang bisa saya jelaskan perbedaannya. Lalu kalau dampaknya nih apa, Pak? Dampaknya kayaknya lebih dalam nih sebenarnya kalau bicara soal dampaknya dengan adanya pos jemaat, bakal jemaat di tempat tersebut, sekaligus juga dampaknya bagi kita sendiri sebagai yang mendirikan atau yang merintis. Ya, kita mulai dari keberadaan baik itu posjem atau bajam di sebuah konteks tertentu ya. Yang jelas yang pertama tadi kalau untuk konteks GKI, ada anggota GKI di sana terwadahi untuk beribadah sesuai dengan GKI seperti itu. Dan mereka, karena kan GKI itu sekalipun dia dari Jakarta, kemudian tinggalnya di Probolinggo, dari mana, dia itu tetap orang GKI itu setia banget loh. Jadi mereka agak sulit untuk pindah beribadah tempat lain. Tapi yang saya tahu itu seperti di beberapa tempat mereka tetap mencari, ada nggak ya di GKI di sini. Nah, seperti itu. Dan mereka akan datang sekalipun itu masih berbentuk posjem atau baposjem atau bajem. Nah, itulah memberikan wadah bagi mereka. Ini dampak positifnya bagi jemaat GKI atau umat GKI yang ada di konteks itu, sementara GKI yang sudah dewasa belum ada di situ. Itu dampaknya. Yang kedua, ini jelas kita mengerjakan panggilan gereja, baik itu marturianya, koinonianya, bahkan diakonianya. Seperti di Baposjem, sekalipun masih kecil, segala kegiatan sudah kita arahkan untuk melakukannya sebagai kesaksian. Misalnya setiap hari Minggu kebaktian itu kan sebuah kesaksian. Lalu kemudian dalam momen-momen tertentu ketika Hari Raya Gerejawi, kita juga mempercayakan mereka untuk melakukan event-event atau kegiatan-kegiatan sosial yang juga bisa menjadi kesaksian bagi lingkungan sekitarnya. Nah, yang paling penting ketiga adalah mereka hidup dalam sebuah persekutuan bersama anggota GKI yang ada di sana. Itu dampaknya. Jadi kita sudah mengerjakan 3 tugas panggilan gereja sekalipun dalam skup yang masih kecil. Nah, dampaknya bagi pertumbuhan gereja ya tentu ada sangat banyak positifnya. Nah, walaupun lambat ya, tetapi pertumbuhan itu paling tidak melalui marturia, koinonia, diakonia, ada kesaksian, ada persekutuan, ada pelayanan yang dirasakan oleh
orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Nah, buat gereja yang mendirikan atau merintis, ya yang pertama repot memang. Iya, Repotnya gimana tuh, Pak? iya, tentu saja. Kita bayangkan saja seperti seorang ibu melahirkan anak kecil kan ya. Jadi betul-betul harus rela berkorban waktu, tenaga, energi dan segala macam. Karena memang ini perintisan yang tidak mudah. Apalagi dalam konteks yang tidak bersahabat seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengerjakan, maka ada umat GKI yang ada di sana tidak terwadahi kalau kita tidak mengerjakannya. Dan tidak melakukan 3 tugas panggilan gereja. Sekalipun repot, makanya perlu dikerjakan. Makanya kan tidak mudah. Coba bayangkan, sekian lama mendirikan, sepertinya jalan di tempat. Tetapi kita selalu berpikir, kalau tidak melakukannya, bagaimana dengan jemaat GKI yang ada di sana, umat GKI yang ada di sana. Lalu yang kedua, kita lupa dong tugas panggilan kita, yaitu marturia, koinonia, diakonia. Nah, untuk mengerjakan ini kan memang semua tidak mudah. Makanya tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, itu sebabnya panitia bersama, khususnya untuk resut dan pasuruan ini, selalu memikirkan apa strategi yang harus kita kerjakan. Nah, kita memang terus bergantung sama Tuhan ya. Walaupun sampai sejauh ini belum tampak secara signifikan hasilnya. Tapi kalau menurut pandangan saya, karena ini adalah kita mengerjakan 3 tugas panggilan gereja yang Tuhan percayakan, maka kita harus mengerjakan. Sampai kapan? Nggak tahu. Dan kan yang punya yang mempertumbuhkan kan Tuhan, katanya kan tadi Paulus bilang, kita ini menyiram, menanam, biarlah Tuhan yang mempertumbuhkan. Kalau nggak tumbuh-tumbuh lagi gimana? Nah, ini perlu kesabaran, perlu ketelatenan, dan mungkin juga perlu kerja keras lagi ya, seperti itu. Capek memang. Ya, saya kebetulan kan sekarang mendampingi Baphospem Probolinggo. Tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan bersama, tetapi juga ada banyak hal perbedaan pendapat, apalagi harus mengatakan kalau di Ampul lebih dari 1 gereja itu kan pemikirannya beda-beda. Tapi di sanalah kita belajar menyatukan hati untuk bagaimana mengerjakan 3 tugas panggilan gereja lewat perintisan pos jemaat ini. Seperti itu, Bro. Saya tuh dari tadi juga mengamati ini, Pak. Jadi kenapa ya GKI itu memberi istilahnya itu pos jemaat, bakal jemaat. Nah, salah satu yang dari tadi saya coba tangkap ini, sebetulnya dengan menggunakan kata jemaat itu adalah tujuannya kan. Iya, tujuannya. Jadi kita tuh sebenarnya diingatkan bahwa ini yang kita layani bakal pos jemaat. Pada waktunya dia akan menjadi pos jemaat, bakal jemaat, dan jadi jemaat. Nah, begitu kan, itu kan alurnya gitu ya Pak. Dan itu sebetulnya memberi kita semangat. Kayak kita berupaya sekaligus juga terus percaya kalau Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang sebagai kepala gereja itu yang nanti pada akhirnya, pada waktunya, indah pada waktunya itu ketika menjadi jemaat ya, gitu ya Pak ya. Itu kayaknya dampak positif ya. Dampak negatifnya itu tadi capek dan banyak hal lah. Jadi gini, Pendeta Riki, kenapa kita diberikan kepercayaan seperti itu? Karena memang sekali lagi ini pekerjaan Tuhan. Saya sangat senang dengan istilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Kan ada pernah bertanya, Pak Andreas, Baphospem Probolinggo itu sudah berapa tahun? Wah, saya sampai kadang-kadang lupa. Ini sudah jalan tahun yang ke-12 loh. Sudah jalan tahun ke-12. Berapa jemaatnya? Jujur saya harus katakan jemaatnya itu untuk jadi pos jemaat belum bisa. Karena belum sampai 30. Tapi apakah kita kemudian berkata, udah tutup aja? Kalau kita ingin tidak repot, bisa saja melakukan. Tapi bagaimana dong panggilan kita sebagai gereja yang harus mengerjakan tugas marturia, koinonia, diakonia? Nah, gitu ya. Lalu kemudian ada yang sampai kapan? Kita enggak tahu. Yang penting sekarang kita terus tanam dan siram. Biar Allah yang memberikan pertumbuhan. Sampai kapan? Dan pernah ada yang bertanya, bisa jadi nggak itu?
sekali lagi kita nggak bisa menghitung secara matematika ya, karena ini pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin generasi berikutnya setelah saya emeritus, Pendeta Riki emeritus juga masih tetap Baposcem, kita juga gak tahu. Tapi berharapnya sih jangan terlalu lama lah ya. Yang penting kita bekerja dengan baik, sesuai dengan Tuhan kehendaki. Itu yang paling penting, Pendeta Riki. Ya. Ya. Nah ini mungkin juga kaitannya dengan ketika kita lihat di luar Sinode GKI. Nah, ya. Itu biasanya tiba-tiba besok udah ada pelang namanya ya, gereja apa yang begitu rasanya wah kita di GKI Resut berjuang bertahun-tahun lalu kok kelihat yang lain kok tiba-tiba udah bisa jadi jemaat dewasa dan sebagainya. Nah ini kenapa Pak kalau di GKI itu pertumbuhannya mungkin kalau dibilang durasi ya itu tidak secepat sinode yang lain. Ya memang betul. Kita sudah bukan rahasia lagi lah ya. Tiba-tiba ada gereja A di mall tertentu dan jumlahnya langsung membludak dan lain sebagainya. Kapan prosesnya dan lain sebagainya. Sementara kalau kita perhatikan GKI itu kan prosesnya tadi saja mulai dari Baposcem, Poscem, Bajem, baru jemaat, itu pun durasi waktunya panjang sekali. Nah, tetapi kok ada gereja-gereja tertentu, sinode-sinode tertentu yang tahu-tahu muncul dengan jumlahnya yang sudah begitu besar dan kapan prosesnya mereka. Nah, kita terus terang saja kita harus berpikir bahwa harus akui bahwa kita berbeda dengan mereka. Kita berbeda dalam mengerjakan tugas panggilan gereja. 3 tugas panggilan gereja kita berbeda dengan mereka dalam mengerjakannya. Kenapa? Kita harus berangkat dari kenapa Alkitab itu mengatakan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam mendirikan jemaat Filipi, Kolose, kemudian Tesalonika itu tidak langsung besar loh. 1-2 orang. Ya, kalau kita baca betul-betul sejarah bagaimana perintisan Rasul Paulus merintis jemaat kemudian menjadi jemaat Korintus, jemaat Efesus, jemaat Galatia, itu tidak segampang yang kita bayangkan, tapi perjuangan yang luar biasa. Nah, inilah menjadi penting proses. Dan saya sangat setuju banget dengan sistem GKI dalam merintis suatu pelayanan. Proses dulu yang harus kita perhatikan, karena Tuhan juga berharap kita untuk berproses. Nah, segala sesuatu yang melewati proses yang benar itu kan nantinya menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian kedua, kita memang seringkali tergoda sehingga ada pertanyaan, kok GKI lambat pertumbuhannya gitu ya kan? Coba bayangkan di kota kita Surabaya ini aja, gereja yang muda-muda yang jauh sebelumnya belum ada daripada GKI, sekarang jumlahnya udah ribuan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tergoda, apa yang salah dengan diriku? Apa yang salah dengan GKI? Menurut saya memang kita masih harus berbenah di sana sini ya. Mungkin kita perlu melakukan sesuatu terobosan-terobosan, tetapi sekali lagi jangan karena termotivasi oleh yang ada di sekeliling kita. Tapi kita mempersiapkan dan mengerjakannya sesuai dengan apa yang memang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Istilahnya, sorry bahasa ini tidak tahu benar apa tidak. Kita tidak perlu latah. Tahu istilah latah itu ya? Latah dengan keberadaan orang lain lalu kita kemudian mau ikut-ikutan. Mari kita cari terobosan-terobosan baru sesuai dengan kebutuhan kita. Bahwa kemudian sudah melakukan tidak seperti signifikan seperti yang lain-lain. Oh, itu kan sekali lagi kita ini menanam, menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, itu paling penting. Nah, karena gini, pertumbuhan gereja yang sehat itu dapat diukur dari apakah gereja itu melakukan 3 tugas panggilan gereja dengan benar. Kalau ada gereja tertentu yang sangat mengandalkan koinonia supaya sebanyak mungkin orang datang, ya monggo silakan. Tapi kita harus lewati 3 tugas panggilan gereja, nggak boleh dipisahkan satu sama lain. Marturia, koinonia, diakonia. Sehingga kemudian kita harus menyentuh kepada bukan hanya sekedar kuantitas tetapi kualitas
dan yang terlebih dampaknya bagi dunia sekitar kita. Kan Tuhan kan panggil kita menjadi terang dan garam dunia. Buat apa begitu besar tetapi tidak menjadi terang dan garam dunia? Nah, kalau saya terlalu banyak bicara ini nanti nyinggung orang gitu ya, nyinggung kelompok tertentu. Tapi yang jelas kita memang harus terus bekerja, terus berinovasi, terus melakukan terobosan-terobosan. Kita tidak perlu panik dengan orang yang cepat bertumbuhnya dan lain sebagainya. Yang penting kita mengerjakan prosesnya dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman-Nya. Seperti itu Pak Pendeta Riki. Maaf kalau ini seakan-akan membenarkan diri, tapi menurut saya inilah yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, dan pertumbuhan jemaat itu kan memang bisa melalui berbagai sisi ya. Bisa melalui pekabaran Injil, bisa melalui perpindahan jemaat dari satu jemaat ke jemaat yang lain, tapi dengan cara yang sehat. Maksud saya begini, pertumbuhan jemaat secara jumlah dari satu jemaat ke jemaat yang lain itu dengan cara yang sehat itu harus sesuai dengan ada administrasi yang jelas. Nah di GKI kan kalau kita mau menerima jemaat baru kan kita harus menerima ini atestasi masuk, di mana dia membawa surat atestasi keluar dari gereja asalnya masuk ke gereja kita. Nah tidak langsung terima welcome silakan, tapi akhirnya orang itu orang yang sama tapi anggota gereja yang berbeda-beda gitu. Nah ini kan bukan pertumbuhan umat sebetulnya, perpindahan yang tidak sehat. Nah kalau kita melalui administrasi yang sehat, mereka membawa atau yang pindah ke tempat kita itu atestasi masuk, bawa surat atestasi keluar dari gerejanya. Nah sehingga di sana sudah tidak lagi terdaftar namanya, masuk kepada gereja kita, seperti itu. Begitu sebaliknya, kalau anggota gereja kita pindah ke gereja lain, maka dia harus minta surat atestasi keluar agar keanggotaannya tidak double. Nah ini kan yang menjadi tidak sehat begitu kan. Nah saya berbicara seperti ini karena justru ketika kita tidak melakukan organisasi atau administrasi yang sehat, nah kita bukan bertumbuh namanya, tapi hanya memindah-mindahkan orang yang di sana tercatat, di sini tercatat. Nah itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tapi kedobalan-kedobalan yang ada. Seperti itu Pak Pendeta. Oke. Iya. Kalau gitu ini juga orang sering nanya Pak, pada akhirnya kok GKI itu kayaknya secara kuantitasnya susah ya untuk bertambah gitu. Nah ini kayak apa ini Pak? Nah ini kita semua memang bergumul untuk hal itu ya. Nah, apalagi dalam konteks zaman sekarang, terutama bagi yang begitu gampang terusik ketika melihat yang lain kok cepat kita nih sudah menata begitu rupa, menata konsep ibadah dan lain sebagainya, tetapi kok jemaat malah banyak yang pergi dan segala macam itu ya. Sekali lagi jemaat itu kan, umat itu kan punyanya Tuhan. Nah, ini bukan pembelaan diri, punyanya Tuhan. Nah, ada kalimat-kalimat yang biasa orang ucapkan, terserah dimanapun dia beribadah, tetapi yang penting tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita abaikan semuanya itu. Yang saya mau katakan adalah, memang GKI ini adalah gereja Protestan ya, yang mengikuti tradisi teologi Kristen yang dicetuskan oleh para reformator yang secara konsisten berpegang pada tradisi reform ini. Nah, apa sih sebenarnya tradisi reform? Tradisi yang memang harus mengikuti alur, aturan, dan istilahnya orang bilang agak kaku gitu ya. Nah, sementara hari ini kita berhadapan dengan perkembangan yang luar biasa, yang inovasi, kemudian terobosan-terobosan yang luar biasa. Salah satu contoh di dalam kemasan ibadahnya saja. Mungkin sebagian besar orang, terutama anak-anak muda itu, masih melihat GKI ini belum terlalu menarik seperti itu. Sehingga mereka mencari gereja-gereja yang memang menarik daripada kemasan ibadahnya, ya, yang dalam tanda petik lebih mengarah kepada mohon maaf kalau ini salah, memenuhi selera yang sesuai dengan ala anak muda.
generasi milenial, misalnya seperti itu. Sedangkan GKI ini karena berada dalam garis tradisi reform yang memang seperti yang kita tahu sekarang. Tapi bersyukur loh, sekarang GKI sudah mulai banyak perubahan-perubahan dari penataan ibadah dan sebagainya. Itu perlu kita memikirkan bagaimana khususnya anak-anak muda di gereja ini supaya bisa menemukan, menciptakan model kemasan ibadah, pengajaran dan lain sebagainya yang lebih memenuhi kebutuhan terutama kaum milenial. Tetapi sekali lagi jangan ikut-ikutan, tapi betul-betul muncul dari pemikiran bagaimana untuk mengembangkan seperti itu. Itu yang pertama, bro. Yang kedua, nih GKI adalah gereja yang memang menurut saya dari sisi organisasi penataan diri yang cukup baik ya. Walaupun memang prosedurnya tidak mudah, lalu panjang begitu ya. Nah ini yang seringkali tidak disukai oleh banyak orang. Contoh misalnya mau menikah saja. Di GKI itu kalau mau menikah mesti kan salah satunya dia harus salah satu anggota. Yang kedua mendaftar 3 bulan sebelumnya. Kemudian ada percakapan-percakapan. Kalau ketemu ada sesuatu yang perlu diselesaikan, ada pendampingan khusus. Nah ini yang seperti ini yang tidak banyak orang yang suka. Tapi ini sebetulnya sehat. Nah sekali lagi bukan pembelaan diri. Sebagai gereja, organisasi spiritual yang harusnya memang lebih baik dari yang di luar sana. Ini yang saya senang dan kita harus mengerjakan itu tanpa harus tergiur atau ikut-ikutan yang lain, gak apa-apa. Nah, itu yang kita tidak boleh sampai kemudian karena ada ini, karena ada itu dan sebagainya. Kita boleh memperbaiki, membenahi, membuat terobosan-terobosan, tetapi ingat bahwa segala sesuatu yang kelihatannya sulit, tetapi itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini ya, sejauh ini GKI belum memiliki strategi yang tepat dalam pengembangan gereja, khususnya di era milenial ini. Ya, maka menjadi penting bagi GKI untuk memikirkan dan merumuskan terobosan-terobosan baru, tetapi tetap tidak meninggalkan tradisi kita, tradisi reform yang memang menjadi akar dari gereja Protestan, termasuk GKI itu, seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ditanya kenapa kok bisa lambat sekali pertumbuhannya, sekali lagi pertumbuhan gereja itu harus dilihat dari banyak sisi. Kuantitas iya, kualitas iya, tapi organisasi juga iya. Dan apakah dampaknya bagi dunia sekitarnya, itu yang paling penting menurut saya. Nah ini Pak, terakhir Pak. Iya. Sekaligus bisa jadi closing statementnya Pak Andreas. Ya, boleh. Gimana caranya supaya kita itu selalu punya semangat untuk mengembangkan bersama-sama dalam lingkup pelayanan Baposjem, baik Baposjem, baik pos jemaat atau juga bakal jemaat. Ya. Yang pertama, kita harus berangkat dari apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu yang pertama, lakukanlah tugas kita dengan baik. Yaitu sekali lagi kita berangkat dari 3 tugas panggilan gereja ya. Marturia, koinonia, diakonia. Maka kemudian kita tidak menjadi begitu kok begini ya, kok enggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Kok enggak berkembang. Tapi selama kita mengerjakan ini dengan baik, yang diterjemahkan oleh Rasul Paulus dengan begitu baik, tugas menyiram, menanam itu jangan pernah berhenti. Nanti biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kapan? Kita mungkin tidak perlu bertanya seperti itu. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, kerjakan bersama-sama. Sulit? Iya sulit. Siapa yang bilang tidak sulit? Namanya masih kecil ya, bayi mau ditumbuh kembangkan. Kita bayangkan dengan diri kita, bagaimana sulitnya orang tua kita menumbuh kembangkan kita dulu sampai kemudian menjadi dewasa. Analoginya seperti itu. Nah, itu sebabnya sangat dibutuhkan kerjasama, kepedulian, saling bergandengan tangan
baik dari lingkup jemaat yang mendirikan atau merintis maupun dengan lingkup-lingkup lebih luas kalau untuk konteks GKI ya. Klasis, sinode wilayah sampai sinode. Nah, ini yang memang perlu dipikirkan, terutama bagaimana kontribusi konkretnya dari lingkup-lingkup yang lebih luas termasuk gereja. Nah, umat kita sendiri di GKI Residence Sudirman ini semua pada tahu nggak kalau kita punya Baposjem? Nah, ini yang perlu. Kalau kita tahu dan itu membutuhkan support kita sekecil apapun, ayo kita kerjakan. Karena inilah tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan menyerah, maju terus sekalipun tidak mudah. Nah, seperti itu, Bro. Oke, amin ya. Semoga kita juga terus menyala semangatnya menyala ya. Untuk mengembangkan Baposjem, pos jemaat, bakal jemaat ya. Sampai menjadi jemaat Sampai dewasa. menjadi jemaat. Kita masih punya tiga tugas. Bajam Windu, Bajam Mulyasari, Baposjem Probolinggo. Ya, 3 tugas itu 3 juga ya. Iya. Sama 3. 3 tugas ini tidak mudah loh ya. Iya. Nah, apalagi kalau kita ukur dengan aturan tata laksana yang baru ini, Posjem harus 30, Bajem harus 100, jemaat harus 200. Nah, ini kan kalau kita bayangkan dengan pikiran kita sendiri, aduh, mungkin nggak ya? Ya, buat manusia mungkin tidak mungkin. Tetapi buat Allah selalu ada yang mungkin. Seperti itu. Rasanya ini yang harus kita perhatikan. Baik, Pak. Semoga kita tetap optimis terus ya. Dan optimisnya itu kelihatan lewat tindakan-tindakan kita untuk selalu support dan bersama-sama ngambil bagian dalam pelayanan ini. Tidak bisa dikerjakan sendiri, harus bersama-sama. Pak Pendeta, bolehkah menutup dalam doa? Kita cukup lama ya ngobrolin ya. Iya, seru ini soalnya. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit memahami bagaimana Engkau percayakan kepada kami sebagai gereja untuk boleh merintis pelayanan. Mulai dari Baposjem, meningkat menjadi Posjem, dan bersyukur jika suatu saat juga menjadi Bajem dan menjadi jemaat dewasa. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, tetapi inilah panggilan yang Tuhan berikan kepada gerejamu. Kami bersyukur untuk GKI Residence Sudirman yang sampai hari ini Tuhan terus mempercayakan untuk mengerjakan tugas panggilan gereja, baik itu marturia, koinonia, dan diakonia. Mampukanlah gerejamu ini Tuhan untuk terus boleh mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berbincang terkait dengan topik ini. Manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau ampuni kami Bapa. Terpujilah Allah di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tuhan Andreas. memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga untuk kita semua yang menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.